suatu mata kuliah dapat diambil secara baik dengan menghadiri sesi perkuliahan pada waktu dan hari tertentu, atau dengan melakukan sesi online yang dapat dilakukan sesuai kecepatan siswa dan pada waktu yang dipilih siswa. Koordinator kursus ini menentukan apakah kedua cara mengambil kursus ini menghasilkan perbedaan pencapaian yang signifikan sebagaimana diukur dengan ujian akhir kursus. Data berikut memberikan nilai ujian dengan 45 kemungkinan poin untuk satu kelompok N1 sama dengan 9 mahasiswa yang mengambil mata kuliah online, dan kelompok kedua N2 sama dengan 9 mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan perkuliahan konvensional. Apakah data ini memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa nilai siswa yang mengikuti kursus online jauh lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti kelas konvensional? Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji hipotesis dua populasi yang saling bebas. Yang pertama itu kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah itu kita memilih new data. Setelah itu kita masuk di variable view. Di kolom pertama kita menulis kata divided. Di bagian desimal kita mengubah menjadi 0 karena kita tidak menggunakan bilangan desimal. Di bagian mensur kita mengubah menjadi nominal. Di kolom kedua kita mengetik kelas, lalu di bagian desimalnya kita mengubah juga menjadi 0. Di bagian mensur kita mengubah menjadi scale. Lalu kita masuk ke data view. Di bagian kelas kita mengcopy bilangan di kelas online, lalu kita paste di bagian kelas, lalu kita tulis di bagian divided itu angka 1 menandakan kelas online. Selanjutnya kita juga harus mengcopy nilai di classroom. Lalu kita paste di bawah nilai kelas. Lalu di divided juga kita harus menulis angka 2 untuk menandakan bahwa nilai tersebut nilai dari classroom. Setelah itu kita masuk di analis. Di bagian compare means. Lalu baru ke independent sampel. Lalu di bagian independent itu diketik tanda panah, dan kelas juga diketik tanda panah. Lalu option, lalu continue. Di bagian define groups, lalu ditekan continue, lalu OK. Dihasilkanlah data seperti yang tertera pada layar laptop. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tabel grup statistika bagian keterangannya. Yang pertama yaitu keterangan dari kelas 1 itu dinamakan dengan kelas 1 online, yang dimana ukuran sampel atau N1-nya itu sama dengan 9. Rata-rata X1-nya sama dengan 35,22, dan standar deviasi atau biasa yang disebut dengan S1 sama dengan 4,944. Yang terakhir yaitu standar error rata-rata atau SX1 sama dengan 1,648. Keterangan yang kedua yaitu kelas 2 yang dinamakan dengan classroom, di mana ukuran sampel N2 sama dengan 9. Rata-ratanya yaitu sama dengan 31,56.
Adapun standar deviasi atau yang biasa disebut dengan S1 sama dengan 4,475. Terus yang terakhir yaitu standar error rata-rata atau XX1, di mana nilainya yaitu 1,492. Nah, hasil dari keterangan ini dapat dilihat pada tabel grup statistika. Adapun keterangannya yaitu uji kemampuan varian statistik uji V yang dengan hasil 4,944 pangkat 2 dikurang 4,475 pangkat 2 menghasilkan 0,061, dan di mana P sama dengan value sama dengan 0,807. Adapun uji beda rata-rata, di mana pada beda rata-rata X1 dengan dikurang X2 sama dengan 35,22 kurang 31,56 menghasilkan 3,66. Lalu, adapun standar error beda rata-rata S kali X1 kurang X2 menghasilkan 2,223, dan statistik uji pertama menghasilkan 3,66 bagi 2,223 sama dengan 1,649. Derajat bebas 9 bagi 9 kurang 2 menghasilkan hasil 16, di mana p-value sama dengan 0,119. Estimasi interval beda rata-ratanya yaitu minus 1,046, lebih kecil daripada P1 kurang P2 sama dengan lebih kecil sama dengan 8,379. Interpretasi hasil uji kesamaan varians yaitu karena p-value 0,807 lebih besar dari 0,05, maka hasil pengujian tidak menolak HO yang menyatakan kesamaan varians dari kedua populasi. Dengan demikian, asumsi kesamaan varians populasi telah terpenuhi, sehingga uji beda rata-rata dengan menggunakan statistik T dapat dilakukan. Adapun hasil uji beda rata-rata yaitu hasil uji beda rata-rata yang mengasumsikan kesamaan varians diberikan pada baris pertama karena p-value 0,119 lebih besar dari 0,05, maka hasil pengujian tidak menolak HO yang menyatakan tidak ada perbedaan dalam penghasilan dividen dari kelas online dan classroom.